Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwarihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa qala aidha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Sahabat Elsipa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini ya kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah acara Sajadah El-Syifa yang insyaallah terlebih kita hari ini memasuki hari ketiga ya bulan Ramadan ya. Tidak terasa sekarang sudah masuk hari ketiga Ramadan. Kemarin kita sama-sama mengawali saum Ramadan di hari Selasa, Rabu, dan hari ini sudah Kamis ya. Cepat ya Ramadan melalui atau begitu cepat Ramadan ini berjalan atau berlalu gitu ya. Nah, sesuai tadi yang disampaikan oleh Kang Hanan ya, kaitannya dengan insya Allah sore hari ini kita sama-sama mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan zakat ya. Kaitannya dengan zakat, kemudian kaitannya bagaimana zakat ini mempunyai dampak ataupun mempunyai output dan outcome gitu ya. Kalau bahasa manajemennya itu adalah membahagiakan sesama gitu ya. Sebelum masuk ke ayat-ayat yang ingin saya bacakan, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Jadi saya dulu waktu kuliah sempat kuliah di High Institute of Zakat Science, di sebuah institut yang khusus mengkaji kaitannya dengan zakat, khususnya zakat-zakat kontemporer. Jadi lembaga ini suatu saat dikunjungi oleh perwakilan dari PBB. Kemudian ingin mengetahui bagaimana sih konsep filantropi ataupun konsep penanganan sosial ya, penanganan sosial ataupun program-program semacam sosial atau charity ya yang ada dalam Islam ya. Kemudian dijelaskanlah kaitannya dengan konsep zakat ini ya, dijelaskan terkait dengan konsep zakat ini bahwa zakat ini memiliki fungsi yang pertama, zakat ini wajib itu ya bagi umat Islam. Bahkan zakat ini sering disandingkan dengan sholat ya dalam sekian banyak ayat yang dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah gitu ya, karena zakat ini juga merupakan salah satu pilar dalam agama Islam, yaitu rukun Islam gitu ya. Kemudian fungsi zakat juga adalah berkaitan dengan bagaimana zakat ini juga punya fungsi sosial gitu ya.
punya fungsi sosial. Kemudian dijelaskanlah kaitannya dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat, ya, yang kita sebut dengan istilah 8 asnaf zakat, gitu ya. Yang tadi ayatnya sudah saya bacakan, yaitu dalam surat At-Taubah ya ayat 60. Kemudian dijelaskanlah bagaimana distribusi segala macam bukti-bukti fisik ya kaitannya dengan program-program pemberdayaan zakat, sampai bukti-bukti fisik bagaimana mereka yang sudah menerima manfaat zakat dan lain sebagainya. Ditampilkanlah data-data statistik gitu ya kaitannya dengan bagaimana program pemberdayaan melalui zakat ini bisa sedikit banyak memberikan solusi terhadap kaitannya permasalahan-permasalahan sosial ya. Terutama diantaranya adalah membantu kaum fakir miskin atau pemberdayaan masyarakat yang sangat membutuhkan secara ekonomi gitu, secara finansial. Nah, akhirnya apa yang kita dengar dari komentar dari perwakilan PBB ini ketika dijelaskan dengan panjang lebar kaitannya dengan zakat, dan akhirnya dia memberikan sebuah testimoni. Nah, ini yang saya cari. Saya sudah keliling ke beberapa negara ya, maksudnya bukan negara-negara Islam gitu. Saya baru menemukan sebuah konsep yang sangat lengkap kaitannya dengan program sosial kemasyarakatan, dan ini saya baru mendapatkan penjelasannya di sini. Subhanallah ya, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang luar sendiri ya, yang notabene non muslim itu mengakui bagaimana ternyata zakat ini sangat luar biasa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, kehidupan sosial kemasyarakatan. Kalau kita lihat bagaimana misalkan dalam sejarah ya, jadi zakat ini kan diwajibkan ketika di Madinah ya, hampir berbarengan dengan saum ya. Kewajiban saum itu kewajiban zakat itu berbarengan ya, hampir berbarengan, beda 1 tahun ya, kewajiban zakat ini. Nah, zakat ini kan sudah berlangsung. Kalau kita lihat misalkan bagaimana di zaman Rasul kaitannya tentang zakat ini. Kemudian juga bagaimana praktik zakat ini di masa khalifah ya. Khalifah Rasyidin, yaitu di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Kemudian di zaman-zaman berikutnya. Ini sangat luar biasa. Misalkan kita lihat di zaman Abu Bakar itu terjadi pemurtadan ya, keluar Islam lumayan banyak gitu ya. Termasuk juga penolakan membayar zakat gitu. Termasuk juga menolak membayar zakat gitu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq saat itu, karena zakat ini adalah rukun Islam, salah satu pilar dalam agama Islam, maka ini tidak ada toleransi bagi yang melanggar atau menentang membayar zakat. Nah, ini yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah bagaimana Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang enggan menolak membayar zakat. Di zaman Umar ini cenderung stabil ya. Kemudian di zaman Umar ini mendirikan yang namanya Baitul Mal ya. Baitul Mal ini adalah menghimpun harta zakat, termasuk juga harta-harta rampasan perang yang di dalam fikih disebut ghanimah gitu. Kemudian di zaman Utsman juga begitu ya, apalagi di zaman Utsman ya. Di zaman Utsman sudah lebih maju lagi ya kaitannya dengan zakat ini, bahkan sudah dikembangkan ya, dikembangkan kaitannya zakat. Begitupun di zaman Ali ya, di khalifah yang keempat. Nah, sampai seterusnya kalau kita lihat misalkan kegiatan-kegiatan ataupun universitas-universitas besar di negara-negara Islam, misalkan di Madinah, di Mekah, di Mesir, dan di Sudan, di beberapa negara lainnya, termasuk di Malaysia ya.
itu adalah hasil dari zakat yang dihimpun. Jadi istilahnya itu adalah zakat produktif. Gitu. Saya pernah menulis dulu di sebuah media gitu ya, kaitannya dengan bagaimana zakat ini bisa memberikan dampak yang sangat signifikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ini sudah terbukti ya, penelitiannya banyak ya, kaitannya dengan bagaimana ketika pemberdayaan zakat ini dibuktikan dalam pemberdayaan masyarakat. Ini sangat luar biasa dahsyat. Dan ini konsep ini ada dalam agama Islam. Ya. Misalkan salah satu contoh seperti ini. Ya. Program pemberdayaan zakat ini, misalkan zakat ini kan yang pertama adalah wajib. Ya. Kemudian dibagikan kepada yang sudah ditentukan dalam fikih. Ya. Terutama diprioritaskan adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, ini dua kelompok ini yang menjadi prioritas distribusi zakat. Makanya sangat betul ketika zakat ini adalah mengentaskan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan yang paling efektif adalah dengan bagaimana zakat ini dikelola dengan baik, dengan profesional. Kaitannya nanti membahagiakan sesama dan lain sebagainya. Ya, ini bisa kita lihat ya. Misalkan sebuah lembaga zakat memberikan sebuah program ya. Program misalkan macam-macam ya. Jadi zakat ini ketika dibagikan ada dua macam. Jadi yang dibagikan secara konsumtif ya. Ada juga yang dibagikan secara produktif gitu. Jadi yang dibagikan secara konsumtif itu adalah fakir miskin yang memang statusnya sudah jompo gitu ya, kemudian sudah sakit-sakitan, sakit menahun, kemudian yang cacat dan lain sebagainya gitu ya. Artinya dia ketika dilatih atau supaya bekerja segala macam itu sudah tidak mampu lagi gitu ya. Nah ini manfaat yang dirasakan adalah konsumtif ya, misalkan langsung memberikan paket sembako. Kemudian ada semacam uang bulanan gitu ya yang diberikan kepada mereka. Tetapi yang lebih luar biasanya lagi itu adalah ada istilahnya zakat produktif. Artinya tidak konsumtif ya, dibagikan cuman dalam bentuk misalkan modal gitu ya. Misalkan ada fakir miskin tetapi dia masih bisa beraktivitas, bisa bekerja, apalagi kalau dilatih akhirnya punya skill, punya kemampuan, punya keterampilan tertentu yang itu sangat berdampak bagi dirinya. Ya, misalkan dalam hal peternakan, ya, misalkan diberi anaknya gitu kan, induknya supaya dipelihara, betina dan jantan, misalkan 5 ekor, 1 jantan 4 betina, akhirnya berkembang, akhirnya banyak sehingga dapat menghasilkan, kemudian bisa dijual, akhirnya dia bisa mendapatkan penghasilan bulanan. Nah ini sangat luar biasa. Atau diberikan keterampilan misalkan menjahit, atau misalkan dalam peternakan yang lain misalkan ada telur asin, telur bebek gitu ya, atau ayam dan lain sebagainya. Atau dalam bentuk-bentuk yang lain punya keterampilan membuat kaos, sablon dan lain sebagainya. Ini banyak dilakukan itu dengan sangat luar biasa dari hasil zakat ini. Yang lebih luar biasa lagi dan ini sudah banyak dilakukan ya, diantaranya adalah memberikan beasiswa kepada para generasi muda, generasi remaja atau generasi muda ini ya, yang punya kemampuan dari sisi intelektualitas segala macam, tetapi dari sisi finansial mereka masuk kategori fakir dan miskin. Diberikan beasiswa sehingga mereka bisa belajar, bahkan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, kuliah segala macam, akhirnya ilmunya bermanfaat, akhirnya dia bisa mengembangkan bakat ataupun potensinya dan lain sebagainya, mengembangkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah ini semua ya, sahabat LCP yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan program-program dari zakat. Ya. Makanya ketika zakat dikelola oleh
lembaga-lembaga yang profesional, artinya bukan tradisional ya. Lembaga yang profesional itu manfaatnya itu sangat-sangat terasa dan dampaknya sangat luar biasa ya. Kita kenal misalkan ada Al-Azhar ya, Kairo, Universitas Al-Azhar. Kenapa bisa memberikan beasiswa sebanyak itu dari kepada seluruh dunia Islam gitu? Itu karena diantaranya adalah pembiayaan dan lain sebagainya itu dari zakat ya. Begitupun bagaimana program-program yang sifatnya tadi ya, industri kreatif ataupun ekonomi kreatif, itu semuanya sangat luar biasa. UMKM yang ada di masyarakat kita itu banyak ya, yang bisa diberdayakan dari zakat ini ya. Artinya apa? Ketika kita mengeluarkan zakat ya, karena itu jadi zakat ini di samping kewajiban kita, pertanggungjawaban kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perintah. Ya kan? Dan zakat ini kan perintah, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Ini kan perintah, kewajiban. Kalau misalkan tidak melakukan berarti berdosa kita. Sebagaimana kalau seorang muslim tidak mengerjakan salat berarti berdosa karena meninggalkan salat. Sama, zakat juga begitu. Nah, di samping melaksanakan kewajiban tersebut, tetapi ternyata ada dampak yang lain. Makanya kalau kita lihat dalam definisi zakat itu kan setidaknya ada, zakat itu artinya adalah al-barokah ya. Barokah itu berarti ziyadatul khair. Tidak ada ceritanya dalam sejarah orang yang selalu membayar zakat, orang yang rajin infak sedekah kemudian jatuh miskin. Tidak ada. Yang ada adalah justru orang yang rajin membayar zakat, selalu menunaikan kewajiban zakat, rajin sedekah, hartanya akan bertambah dan bertambah lagi. Karena makna zakat itu adalah al-barokah. Barokah itu berarti ziyadatul khair, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Dan di antara bentuk syukur kita kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari rizki yang Allah berikan kepada kita adalah, di antara bentuk syukur itu adalah mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Ya, mengeluarkan zakat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, itu sudah jelas. Terus makna zakat yang kedua apa? Al-barokah. Kemudian makna yang kedua itu adalah zakat. Zakat itu kan mensucikan, membersihkan. Membersihkan itu ada dua makna. Membersihkan hati kita dari sifat kikir, rakus gitu ya. Kemudian sombong, sifat-sifat penyakit-penyakit hati yang akan merusak ya hati kita, yang akan merusak keimanan itu dibersihkan oleh yang namanya zakat. Kemudian makna yang kedua, zakat ini bermakna mensucikan itu juga adalah mensucikan harta kita. Karena dalam harta kita itu sebenarnya ada hak orang fakir dan miskin gitu. Jadi di harta kita itu ada hak yang melekat bagi fakir dan miskin. Ketika kita tidak mengeluarkannya, tidak menunaikan haknya, berarti kita sudah berbuat zalim terhadap fakir dan miskin tersebut. Ya. Dampaknya sangat luar biasa. Nah, sebelum jeda, kenapa para ulama ya memberikan perhitungan yang mudah kalau membayar zakat, baik itu nanti zakat fitrah ataupun zakat mal secara umum, itu kenapa harus di bulan Ramadan? Nah, ini pertanyaannya. Jadi bulan Ramadan ini di samping kita punya kewajiban saum, puasa di bulan Ramadan, keutamaan di bulan Ramadan juga adalah kaitannya dengan membayar zakat, berinfak, bersedekah di bulan Ramadan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling dermawan, ajwadun nas, ya, paling dermawan. Tetapi ketika di bulan Ramadan Rasulullah lebih dermawan lagi. Nah, begitupun kita sebagai umatnya, momentum di bulan Ramadan itu justru momentum kita membayar zakat, momentum kita banyak bersedekah. Ya, termasuk nanti zakat fitrah gitu ya. Itu luar biasa, termasuk juga zakat mal ya. Jadi sahabat SIPA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa
ketika harta kita ingin berkah, ketika harta kita ingin selalu ditambah, berkembang, ya makanya zakat juga artinya itu an-numu, berkembang. Jadi barokah, an-numu, berkembang. Kemudian tazkiyah atau zakat ini kan mensucikan, gitu ya. Nah, ketika kita ingin merasakan manfaat-manfaat dari makna zakat itu sendiri, maka tunaikanlah zakat itu. Kita akan merasakan, ya. Kita akan merasakan. Jadi kalau misalkan kita sampai hari ini masih kesusahan gitu ya, kemudian tidak merasakan yang namanya sakanulahum, ketenangan gitu ya, merasa gundah gitu ya, kemudian banyak hutang gitu segala macam, bisa jadi pemahaman kita terkait harta atau pemahaman kita terkait dengan zakat ini masih keliru, menganggap bahwa ketika kita mengeluarkan zakat maka harta kita berkurang. Kita masih menganggap seperti itu. Atau misalkan ketika kita banyak bersedekah, ya harta kita berkurang. Nah, ini harus dihilangkan, dan inilah momentum yang paling baik ya sahabat Asyifa. Momentum yang paling baik kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu adalah di bulan Ramadan. Di samping kita menjalankan kewajiban, melaksanakan kewajiban Allah, menjalankan rukun Islam, tetapi juga momentum membayar zakat, infak, sedekah di bulan Ramadan ini tentu saja pahalanya berlipat ganda. Karena di bulan Ramadan satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai lipat gandanya tak terhingga. Terserah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan itu. Termasuk diantaranya adalah berkaitan dengan zakat. Sehingga kita merasakan di bulan Ramadan bagaimana bentuk syukur kita adalah dengan mengeluarkan zakat, ya. Artinya kita ikut ya merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang kesusahan gitu ya, yang sehari-hari mungkin makan aja susah segala macam. Nah, bentuk kesyukuran kita adalah kita dengan mengeluarkan zakat, dan terutama kita mengeluarkan zakatnya adalah di bulan Ramadan ini. Nah, sahabat Asyifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan kembali salah satu ayat ya 103 ya dalam surat At-Taubah yang kaitannya dengan zakat. Kenapa zakat ini harus dipaksa ya? Bukan dipaksa bahasanya ya, karena memang ada penekanan tersendiri gitu ya. Makanya bahasa zakat itu adalah khudz, auzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan. Ya. Ambillah min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan, zakat, ya, sedekah. Di dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata sedekah, maksudnya zakat. Ada juga redaksinya zakat, aqimus shalah wa atuz zakah. Ada juga adalah wa anfiqu atau nafkah. Itu tiga istilah ini di dalam Al-Qur'an satu sama lain maknanya sama, yaitu zakat. Walaupun nanti di dalam fikih ada perbedaan, apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah di dalam fikih. Tetapi redaksi dalam Al-Qur'an kadang-kadang disebut zakat, di ayat yang lain disebutkan sedekah, di ayat yang lain juga disebutkan nafkah atau nafaqah. Ya. Nah, ayatnya tadi innamas shadaqatu auzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Redaksi Al-Qur'annya khudz itu ambillah. Artinya ada semacam penekanan gitu. Jadi yang namanya zakat itu sunahnya ambillah, diambil. Jadi berbanggalah bagi sekarang ya Bapak Ibu sahabat El-Shifa yang bergerak di lembaga-lembaga zakat, yang bekerja ya. Kenapa? Karena sesungguhnya dia sudah mengingatkan saudaranya sesama muslim atau membantu menolong saudaranya sesama muslim agar apa? Agar menunaikan zakat. Karena bahasanya itu hud itu ambillah, berarti ambil itu ada petugas zakat,
yang mengambil zakat itu dari kita. Ya, apalagi sekarang dengan teknologi canggih, menggunakan aplikasi ya, auto debit ya. Kadang kita nggak sadar ya, tiap tahun kita diambil zakatnya gitu ya. Atau kalau zakat profesi kan tiap bulan gitu, langsung potong gaji gitu ya. Nah, itu sesungguhnya adalah sistem yang sesungguhnya itu adalah membantu menyelamatkan kita sebagai umat Islam supaya diambil sebagian harta kita, zakat kita itu diambil oleh para petugas zakat. Karena kalau tidak seperti itu kadang ya begitu ya, namanya harta berapapun kita diberikan itu selalu tidak cukup, kan begitu. Godaan harta itu dikasih 2 pingin 3, dikasih 3 pingin 5, dan selalu merasa tidak cukup. Itulah godaan-godaan harta. Ya, godaan-godaan harta itu kan seperti itu. Sehingga harus diambil. Jadi bahasanya itu khud, ambillah. Bahkan di situ ada sedikit penekanan. Bahkan mungkin bahasa lainnya bisa jadi ada pemaksaan gitu. Harus dipaksa, harus dilatih, diambil sebagian hartanya. Untuk apa sebenarnya? Ya untuk kebaikan yang punya harta tersebut sebenarnya. Dia sudah melakukan kewajibannya membayar zakat sebagai seorang muslim, kemudian hartanya menjadi bersih, kemudian juga membersihkan hatinya dari perasaan kikir, sombong, takabur, rakus dan lain sebagainya. Kemudian juga itu akan menjadi keberkahan harta bagi dirinya, bagi pemilik harta tersebut ya. Nah, sahabat SIPA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali sebagai prolog ya dari saya kaitannya dengan bagaimana zakat ini salah satu fungsinya adalah membahagiakan sesama, artinya berbagi dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu atau dalam hal ini sedang mendapatkan ujian kekurangan harta. Demikian, saya kembalikan lagi ke Kang Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.